Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita bersyukur berada pada bulan Ramadan yang penuh sehat walafiat dan ceria. Oleh karena itu sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mengurai tentang harmonisasi sosial dan esensi ketersambungan antara harmonisasi sosial dan pemaafan. Harmonisasi sosial adalah merupakan suatu kondisi di mana sekelompok individu yang bergabung dalam sebuah komunitas hidup berdampingan dan bisa saling mengenal, saling menyapa, saling bergaul secara baik dan tidak ada hal yang mengganjal. Harmoni sosial adalah merupakan cita-cita kita semua sebagai manusia yang makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Mulai pagi sampai sore, bahkan terkadang sampai malam, kita selalu bersama dengan orang lain, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Oleh karena itu harmonisasi sosial ini merupakan esensi dalam kehidupan harmonis, kehidupan bahagia, kehidupan yang bermakna dalam rangka untuk mencapai hal yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk mendalami sebenarnya apa yang harus ada dalam rangka untuk membangun sebuah kondisi harmonisasi sosial yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah berjalan menuju maghfirah Allah, ila maghfiratin min rabbikum, dan juga kebahagiaan di akhirat di sisi Allah yang yaitu surga. Surga dipersiapkan u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang mau berdharma atau yunfiqun, menafkahkan sebagian apa yang ia miliki fis sarra, pada saat dia punya rezeki yang lapang, wadharra, yang pas-pasan. Ini maknanya bahwa pengorbanan dalam rangka menggapai harmonisasi sosial itu
adalah merupakan fondasi agar masing-masing anggota di dalam kelompok atau komunitas kita ini bisa saling hidup dengan baik dan damai. Yunfikuna, memberi nafkah atau dermakan sebagian apa yang kita punya itu bukan berarti harus dalam jumlah besar, barang yang mahal. Tidak. Apapun yang kita punya itu kita saling share. Ada yang share pulsa, ada yang kita membawa makanan ringan, saling mencicipi. Ini merupakan satu pintu dalam rangka untuk mencapai harmonisasi sosial tadi. Oleh karena itu maka pengorbanan fisarra wa dharra pada saat kita punya uang banyak maupun pada saat kita punya orang yang tidak terlalu banyak atau sedikit, itu merupakan bagian daripada harmoni sosial itu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Kalaupun dalam pergaulan itu pasti ada yang namanya ya sedikit gundah, kemudian ada perasaan tidak enak, sedikit kecewa. Sepanjang sebab daripada kekecewaan itu bukan merupakan hal yang esensi, yang mendasar, yang besar, yang berprinsip, maka kita tahan untuk tidak marah kepada teman kita. Karena kalau sedikit marah, temannya juga begitu, maka sering terjadi pertengkaran, bahkan kalau dalam masyarakat yang lebih luas terjadi pergolakan, bahkan kalau antar bangsa, antar negara bisa jadi peperangan dan lain sebagainya. Itu bisa dipicu oleh hal yang ringan dan sederhana. Oleh karena itu wal kadhiminal ghaidha, menahan perasaan yang tidak enak itu adalah merupakan bagian daripada tiang agar harmonisasi sosial itu bisa terwujud. Memang kalau kita disakiti itu ya nggak bisa langsung serta-merta nol seperti itu, enggak. Memang ya, tapi dalam proses internalisasi dalam diri kita untuk mewujudkan secara baik secara internal yang dalam bahasa psikologis disebut dengan proses internalisasi, yang kemampuan untuk melakukannya itu orang bisa menyampaikan atau mengatakan sebagai bentuk intrapersonal atau intrapersonal, maka hal itu akan bisa menjadikan kita semakin baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sedikit marah, maka kita tidak bisa mewujudkan sebuah harmonisasi sosial, dan pada gilirannya kita tidak bisa hidup dengan baik. Dan yang terakhir, wal afina 'anil nas, kita memaafkan, terutama terhadap hal-hal yang tidak berprinsip, seperti tempat duduk yang digeser atau percandaan yang menyinggung dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang terlalu kecil jika kita tidak maafkan kepada teman kita semua. Terlebih di hari raya atau Idul Fitri, umat Islam setelah selesai menjalani tugas puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, maka saling memaafkan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan puasa dan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu sekali lagi kita berupaya dan berusaha untuk menciptakan harmonisasi sosial itu dengan
menguatkan aspek maupun fondasi serta pilar-pilar harmonisasi wisata. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.